Seorang anggota DPRD Partai Gerindra memukul perempuan yang memarahinya karena memotong antrian di SPBU. Kapolri bocorkan motif Irjen Verdi Sambo habisi Brigadir Joshua saat berbicara di rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. 230 orang tewas dalam banjir yang menerjang Pakistan. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir akan menambah 10 pesawat Garuda demi harga tiket murah. Bersama saya, Fazila Hernisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah supporter menyerang pemain bola di Situbondo, Jawa Timur. Serangan dilatar belakangi adanya dugaan kecurangan yang dilakukan pemain bola. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Sejumlah supporter yang emosi menyerang sejumlah pemain bola karena dianggap curang saat bermain bola di lapangan Samudra, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Diduga kemarahan supporter ini lantaran ada salah satu tim bola dari Jangkar Situbondo yang mendorong tim Bondowoso. Akibat insiden ini, wasit memutuskan untuk mendiskualifikasi tim Jangkar sebab terbukti mendorong pemain lawan hingga memancing emosi penonton. Ada salah satu pemain yang emosi, akhirnya mendorong pemain tim dari Bondowoso karena mendorong, akhirnya dari pihak supporter tidak terima masuk ke dalam lapangan. Akhirnya sempat terjadi keributan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Kedua kubu berdamai setelah melakukan mediasi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Usai viral di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat, anggota Dewan pemukul perempuan di Palembang meminta maaf. Ia mengakui kesalahannya dan terancam mendapat sanksi dari partai. Sukrizen, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, meminta maaf di hadapan awak media. Ia mengaku menyesali perbuatannya yang telah memukuli seorang perempuan saat antre di SPBU beberapa waktu lalu. Wakil rakyat ini menyatakan telah meminta maaf pada korban dan juga kepada partai tempat ia bernaung. Meski demikian, Sukrizen tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam sanksi dari partai. Oke, aku terlebih dahulu kepada masyarakat Hayal Amal, aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah berita di saya. Intinya kami sekali lagi menegaskan Partai Gerindra dengan tegas tidak akan mentolerir kader-kadernya berbuat hal-hal yang menyimpang, apalagi sampai terjadi tindak pidana ya yang menimbulkan, yang bisa mengakibatkan mencoreng nama baik Partai Gerindra yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan Sukrizen memukul seorang perempuan di sebuah SPBU. Menurut akun yang mengunggah video ini, pelaku tidak terima saat diperingatkan oleh korban agar ia tidak menyerobot antrean. Pelaku emosi dan akhirnya menganiaya korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Riza Falevi, iNews melaporkan. Dua kelompok anak pang terlibat tawuran di area SPBU Jalur Nasional Pantura, Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Satu orang mengalami luka serius. Warga sekitar Jalur Nasional Pantura, Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
Dibuat geger aksi tawuran dua kelompok anak pang yang sedang singgah di SPBU setempat pada Selasa petang. Bentrokan diduga karena rebutan telepon genggam. Kedua kelompok yang beradu saling pukul akhirnya dibubarkan warga sekitar. Akibat peristiwa ini, satu orang mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Ceritanya warga itu katanya itu habis minum gitu Pak. Minumannya. Terus yang anak pang itu diambil. Terus yang imam itu mau ngambilin HP anak pang itu. Terus jadilah perkelahian itu Pak. Aparat kepolisian yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan 15 anak pang pelaku tawuran. Guna kepentingan penyidikan, para pelaku diamankan ke Mapolsek Palang. Dan ada tawuran. Ini dari kelompok pang. Ini ternyata ada dua kelompok. Yang empat orang itu menggunakan Vespa, yang 11 orang itu gandul-gandul truk itu turun di situ, sehingga terjadi keributan di situ. Kini polisi masih mendalami kronologis dan motif tawuran kedua kelompok pang ini. Selain meminta keterangan para pelaku, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sebuah minibus hitam ringsek ditabrak kereta api penumpang saat melewati perlintasan tanpa palang di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sopir minibus diduga tidak mendengar suara kereta saat melintas hingga tertabrak. Minibus berwarna hitam ini ringsek setelah ditabrak kereta jurusan Medan Pematang Siantar saat melewati perlintasan tanpa palang di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Minibus sempat terhempas hingga mengenai sebuah warung yang tak jauh dari perlintasan. Beruntung sopir selamat dan mengalami luka-luka ringan. Kemananya apa ini? Terus karena nggak ada palang? Iya, aku pikir apa? Enggak, udah dekat baru aku dengar. Bapak nggak ada luka atau apa? Sakit lah. Tangan lah ya? Iya. Benturan luka. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengimbau warga agar waspada saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah toko sembako dan kafe di Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian mencapai 500 juta rupiah. Toko grosir sembako dan kafe di Jalan Dipayuda, Banjarnegara, Jawa Tengah ini ludes terbakar Rabu pagi. Api diduga bersumber dari hubungan arus pendek yang menimbulkan percikan api. Seluruh isi toko dan kafe yang sebagian besar merupakan barang plastik ludes terbakar. Api bersumber dari area dapur. Pemilik rumah yang panik meminta bantuan warga sekitar, namun kencangnya angin membuat kobaran api terus menjalar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian dengan mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Kronologi dimungkinkan api berasal dari dapur dan kemungkinan karena hubungan pendek arus listrik. Dan untuk kerusakan rusak berat hampir 95%, antara 90 sampai 95%. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerugian akibat kebakaran mencapai 500 juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat bayi ditemukan di dalam kardus di kawasan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi masih memburu pelaku yang tega membuang bayi berjenis kelamin perempuan tersebut. Petugas kepolisian sektor Tanjung Duren bersama tim Inafis Polres Jakarta Barat mendatangi lokasi penemuan mayat bayi di Jalan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas melakukan identifikasi sebuah kardus berisi jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang berusia sekitar 7 hingga 9 bulan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menemukan sebuah rumah kos yang merupakan lokasi awal ditemukannya kardus berisi jasad bayi ini. Seorang pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan wanita tukang cuci pakaian diperiksa. Pasti bongkaran sampah, Pak. Terus? Langsung saya laporin ke Pak RT. Terus jangan dipegang dulu gitu. Biarin aja seperti itu. Langsung dimasukin ke dalam kardus dah. Sejumlah saksi dan penghuni rumah kos serta rekaman CCTV telah diperiksa polisi. Kini petugas masih melakukan perburuan terhadap pelaku yang tega membuang bayi.
saat ini adalah kita menemukan siapa pelakunya ya. Apabila nanti sudah kita dapat temukan pelakunya, tentunya kita akan bisa menemukan motif apa ya sehingga membuang bayi ini. Guna kepentingan otopsi, petugas membawa jasad bayi ini ke RSCM Jakarta. Kini kasus ini ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kapolri bocorkan motif Irjen Verdi Sambo habisi Brigadir Joshua saat berbicara di rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Selengkapnya hadir sesaat lagi.